Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ade Fitri AR dari kelas FM 18D. Di sini saya akan membahas mengenai rasio aktivitas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk periode 2019 dan 2020. Adapun jenis-jenis pada rasio aktivitas, yang pertama yaitu rasio perputaran piutang atau receivable turnover, artinya perputaran piutang yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan secara kredit dibagi dengan piutang. Jadi penjualan untuk tahun 2020 sebesar Rp46.641.048, lalu dibagi dengan piutang sebesar Rp5.746.755, sehingga menghasilkan 8,12%. Untuk tahun 2019 hasilnya yaitu 10,24%. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap tidak berhasil karena di bawah rata-rata industri. Selanjutnya, perhitungan dari Days of Receivable ini masih rangkaian dari jenis yang pertama. Rumusnya yaitu jumlah hari dalam setahun lalu kita bagi dengan perputaran piutang. Nah, jumlah hari dalam setahun kan 365 hari, lalu dibagi dengan hasil perhitungan dari perputaran piutang tadi. Hasilnya untuk tahun 2019, 365 lalu dibagi dengan 8 sehingga menghasilkan 37 hari. Dan untuk tahun 2020 hasilnya 46 hari. Sebelum menyimpulkan lebih lanjut, perlu terlebih dahulu dilihat syarat kredit yang diberikan, apakah 2/10 net 30 atau 2/10 net 60. Jika syarat yang pertama berlaku, maka pada tahun 2020 melebihi tingkat jatuh tempo 7 hari. Dan untuk tahun 2019 juga dikatakan kurang baik karena melebihi tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover, artinya rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan lalu kita bagi dengan persediaan. Untuk tahun 2020 penjualannya itu sebesar Rp46.641.048, lalu dibagi dengan persediaan sebesar Rp4.586.940, sehingga menghasilkan 10,16 kali. Lalu kita bulatkan menjadi 10 kali. Dan untuk tahun 2019 hasilnya yaitu 11 kali. Rasio ini menunjukkan 10 kali di tahun 2020 dan 11 kali di tahun 2019 persediaan barang dagangan yang diganti dalam satu tahun. Apabila rata-rata industri untuk perputaran persediaan adalah 20 kali, berarti perputaran persediaan kurang baik karena perusahaan menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau produktif. Kemudian, untuk mengetahui berapa rata-rata persediaan yang tersimpan di gudang dapat dicari dengan rumus jumlah hari dalam setahun lalu kita bagi dengan perputaran persediaan, yaitu 365 dibagi 10 untuk tahun 2020 yang menghasilkan 37 hari, dan untuk tahun 2019 sebesar 33 hari. Sebelum menyimpulkan lebih lanjut, perlu terlebih dahulu dilihat syarat kredit yang diberikan, apakah 2/10 net 30 atau 2/10 net 60. Jika syarat yang pertama berlaku, pada tahun 2020 melebihi tanggal jatuh tempo 7 hari. Dan pada tahun 2019 juga dikatakan kurang baik karena melebihi tanggal jatuh tempo sebanyak 3 hari. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan dari modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Rumus untuk mencari rasio ini adalah penjualan bersih lalu dibagi dengan modal kerja. Nah, untuk tahun 2020 penjualan bersihnya yaitu sebesar Rp46.641.048. Lalu kita bagi dengan modal kerjanya sebesar Rp4.586.940, sehingga menghasilkan 4,04 kali. Lalu kita bulatkan menjadi 4 kali. Dan di tahun 2019 sebesar 4,20 dibulatkan menjadi 4 kali. Terlihat ada penurunan pada rasio perputaran modal kerja di tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini ada pengaruh yang ditimbulkan dari manajemen. Namun jika rata-rata industri untuk modal kerja adalah 6 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dinilai kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Yang keenam yaitu fixed asset turnover.
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan bersih lalu kita bagi dengan total aktiva tetap. Untuk tahun 2020 penjualannya yaitu sebesar Rp46.641.048, lalu kita bagi dengan total aktiva tetapnya sebesar Rp46.641.048, sehingga menghasilkan 1 kali, dan tahun 2019 menghasilkan 2 kali. Kondisi perusahaan sangat tidak menggembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2019 ke tahun 2020. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu 5 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Dan yang terakhir yaitu total asset turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumusnya yaitu penjualan lalu dibagi dengan total aktiva. Untuk tahun 2020 penjualannya yaitu sebesar Rp46.641.048, lalu kita bagi dengan total aktivanya yaitu sebesar Rp103.588.325, sehingga menghasilkan 0,5 kali dan tahun 2019 sebesar 2 kali. Kondisi perusahaan sangat tidak menggembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2019 ke tahun 2020. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu 2 kali. Berarti perusahaan diharapkan lagi untuk meningkatkan penjualan atau mengurangi sebagian aktiva yang produktif.